Kapolsek itu udah ajun komisaris polisi. Lah itu kalau di depan anggota yuk gagah, kamu sana, kamu sana, kamu sana. Di rumah dibentak sama istri, goblok mendadak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan memperkaya diri sendiri. Kemudian al-mukmin mempunyai keimanan yang kuat. Karena orang kalau imannya ndak kuat, apalagi pejabat yang imannya ndak kuat, itu nanti jadinya kayak Raja Fir'aun. Al-Muhaimin itu bisa dipercaya, sehingga kedepannya bisa Al-Aziz, kuat dan dapat dukungan dari mayoritas rakyat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulun izin bicara ke pian sabarataan. Kowe menengo tak antem yo. Bisanya ya cuman ulun nama pian sabarataan. Kalau lagi dakwah ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, alhamdulillah daerah-daerah di Indonesia semuanya hampir sudah pernah ulun datangi. Ulun yang paling kada paham itu daerah kewanitaan. Itu. Kalau daerah-daerah lain udah paham. Setiap ketemu sama pimpinan-pimpinan, kepala-kepala daerah, mau kepala daerah tingkat 1, kepala daerah tingkat 2, ketemu Kapolda, ketemu Kapolres, ulun selalu berpesan, izin Bapak atau Ibu, kalau melantik pejabat yang eselon di bawahnya, biasanya dilantik kemudian sumpah jabatan. Setelah itu agar menjadi pejabat yang baik, tolong semuanya diajak berdoa. Jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah supaya dijadikan sebagai pejabat yang baik dengan bimbingan dan pertolongan Allah. Rata-rata para pimpinan itu bertanya, doanya seperti apa Pak Kiai? Akhirnya saya ajari, doanya begini, setelah dilantik dan sumpah jabatan, baca doa nawaitu shauma ghadin an adai fard. Nah, ya kayak pian, mereka juga heran dan bertanya, bukankah itu doa dan niatnya puasa? Lah ya, emang maksud ulun begitu. Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, puasa dulu, harus puasa. Namanya orang puasa boleh menikmati hidangan yang lezat-lezat, boleh makan soto Banjar, boleh makan sop buntut, boleh makan udang galah. Ini saya omongin karena tadi di rumahnya Haji Tony saya disuguhin itu. Tak apalin. Boleh makan apa tadi lagi ya? Ada ikan wader. Apa kalau sini namanya? Saluang, ya itu. Boleh makan babuyu. Petik. Jawa mesti gue. Boleh minum es buah, es dawet, tapi tunggu setelah maghrib. Sebelum maghrib puasa dulu. Namanya pejabat boleh menikmati gaji gede, tunjangan besar, fasilitas, rumah dinas, mobil dinas, silahkan. Tapi tunggu setelah ekonomi rakyat terangkat, setelah perekonomian masyarakat membaik, silahkan mau menikmati gaji yang besar, tunjangan yang gede, fasilitas-fasilitas yang lain.
Ndak, kadang-kadang perekonomian rakyat masih kembang kempis, rakyat nafasnya masih Senin Kemis, pejabatnya kelimis-kelimis. Zalim itu namanya. Ndak usah ketawa penggaweanmu itu. Silakan mau narik atensi ke perusahaan mana, atensi ke perusahaan mana, silakan kalau ekonomi udah membaik, kalau rakyat kesejahteraannya udah terangkat, harusnya seperti itu. Menijen ini meneladani Rasulullah dari segi akhlak. Ibu-ibu Bayangkari harus saya sebut di awal, karena setinggi apapun jabatan suami, levelnya pasti di bawah istri. Loh iya, saya sering sampaikan, di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes, dan di balik istri yang sukses biasanya ada suami yang stres. Suksesnya suami itu karena doa dan dukungan istri. Gagalnya suami itu juga karena lemahnya istri. Ini Nabi sendiri yang menyatakan. Yang membedakan aku dengan Nabi Adam, kata Rasulullah, itu soal istri. Aku berhasil, aku sukses itu karena dukungan kuat istri-istriku. Kata Rasulullah begitu. Istriku yang bernama Khadijah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, harta, jiwa, raga, bahkan nyawa demi perjuanganku. Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah yang pertama, itu kaya raya, dan seluruh kekayaannya ditasarrufkan untuk membackup perjuangan Rasulullah. Sayyidah Khadijah itu hartanya 600.000 awak. Itu kalau dikuruskan rupiah sekarang kurang lebih 200 triliun rupiah. Melongo mesti. Pernah pegang duit 200 triliun rupiah? Wah, itu kalau dibelikan dawet, tanah bumbu itu banjir dawet seminggu nggak sat-sat. Duitnya Sayyidah Khadijah yang 600.000 awak semuanya digunakan untuk membackup perjuangan Rasulullah. Kemudian istri-istri yang lain termasuk Sayyidah Aisyah mendampingi dalam suka duka, memberikan support, memberikan semangat, memberikan doa. Suksesku, keberhasilanku karena dukungan istriku. Gagalnya Nabi Adam itu juga karena istri. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu kan gara-gara istri, betul? Gak paham ya wis ngomong betul no, urusannya biar cepet. Nabi Adam tuh awalnya ndak mau digoda sama iblis, karena iblis gagal memprovokasi Nabi Adam, Ibu Hawa yang diserang, kena Ibu Hawa. Udahlah, percaya sama aku, bilangin tuh suamimu, ini aja namanya syajaratul khuldi, pohon keabadian. Kenapa dilarang makan nama Allah? Karena kalau kamu sama suamimu makan buah ini, kamu akan abadi di surga. Allah nggak ingin itu, karena rencananya Allah kamu akan diusir dari surga. Kalau pengen terus bahagia di sini, makan aja. Akhirnya Ibu Hawa kan ngerayu Nabi Adam, Mas, aku pengen apa sayang? Pengen itu. Loh, enggak boleh, itu larangan Allah. Yang lain pengen apa tak turuti, asal jangan itu. Enggak, pokoknya aku pengen itu. Enggak mau. Yang lain enggak. Lah, perempuan itu kalau udah kayak gitu enggak dituruti biasanya ngancam. Sayang sama aku apa enggak? Kalau udah enggak sayang bilang. Nih wong lanang nek wis kenek ngono ku lesok biasanya. Lemes wes, ya wes, akhirnya dituruti. Itu kan gagalnya Nabi Adam juga karena perempuan. Suksesnya Rasulullah juga karena dukungan istri.
Maka ibu, suami itu pelupa. Suami itu sering lupa kalau suksesnya dia itu karena doa ibu. Biar kada lupa, nanti pulang dari sini di tembok rumah tulis yang gede, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. By your wife. Begitu suami pulang, masuk rumah, lihat di tembok ada tulisan gede, dibaca, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Pasti suami akan menerima. Betul istriku, suksesku karena doamu. Berarti aku kalau pengen tambah sukses lagi, maka yang mendoakan aku harus tambah lagi. Perempuan, kenapa perempuan kok sakti? Loh, segagah apapun suami, masya Allah, di depan istri itu kayak anak nggak lulus TK. Kapolsek itu udah ajun komisaris polisi. Lah itu kalau di depan anggota yuk gagah, kamu sana, kamu sana, kamu sana. Di rumah dibentak sama istri, goblok mendadak. Jujur Bapak, jujur, saya ini biasa ceramah di hadapan puluhan ribu ibu-ibu. Kalau lagi muslimat wilayah, muslimat cabang itu puluhan ribu perempuan, puluhan ribu ibu-ibu saya ceramai, biasa saya. Tapi coba tebak, kalau lagi di rumah saya nyeramai istri apa diceramai istri? Saya ceramah di hadapan ribuan ibu-ibu biasa, tapi suruh ceramah di depan istri saya seorang diri nggak berani saya. Misalnya dia lagi ngambek, seringkut, seledot, seringkut, nah sini kamu duduk, dia duduk, plek, langsung saya kasih ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya salam belum selesai, prek tinggal pergi udah. Maka jujur istri saya itu sama sekali nggak kagum dengan ceramah saya. Blas nggak kagum. Biasanya kalau saya lagi di rumah sore habis asar, itu ada tetangga yang suka muter radio pas ceramah saya. Itu kan kenceng banget itu, terdengar dari rumah. Saya lagi duduk, ya lewat di depan saya. Ceramah apa? Ngono kok disenengi wong akeh. Ceramah apa? Saya jawabnya singkat, sing penting laris aku ya. Allah ya Karim. Saya juga pengen tahu kalau ada suami yang bisa ngajarin istrinya, tolong saya diinfo. Jadi kiai itu kelihatannya pinter kalau di luar. Kalau di rumah ya Masya Allah, udah nggak bisa dalil, nggak bisa. Misalnya istri lagi ngomel, istri itu nggak boleh suaranya lebih kenceng, lebih keras daripada suami. Dilaknat seluruh makhluk yang kena sinar matahari. Misalnya tak bilangin, Kanjeng Nabi kan wis dawuh, gak nabi-nabian, nabi apa? Maka sekarang banyak perempuan yang lebih menonjol dibanding laki-laki. Kok ditanya menonjol apanya? Apa yang dimiliki laki-laki perempuan punya. Kalau diadu lebih menang perempuan daripada laki-laki. Laki-laki itu cuman kelihatan tampangnya aja, tampilannya aja, kayaknya gagah kuat. Tapi kalau diadu demi Allah kalah sama perempuan. Coba, laki-laki mengandalkan ijazah, perempuan zaman ini juga punya ijazah plus wajah. 1-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan,
perempuan zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan. 20. Mulus kamu geribal. Laki-laki mengandalkan keterampilan, perempuan zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan. 30. Laki-laki zaman ini mengandalkan prestasi, perempuan zaman ini juga punya prestasi plus tubuh yang seksi. 40. Ayo, laki-laki mengandalkan skill, oke? Perempuan zaman ini juga punya skill plus sikil plus pentil. 50. Kalah. Loh, soal kerja kalah jauh. Laki-laki itu paling kerja sehari semalam 8 sampai 10 jam. Kerja 8 sampai 10 jam, pulang sampai rumah makan, habis itu ngorok. Tapi kalau istri kerjanya nonstop 24 jam, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Betul Ibu? Selama mata suami belum terbenam, mata istri nggak bisa terpejam. Lebih kuat, saking kuatnya perempuan itu dipercaya sama Allah gembol salah satu alam ciptaan Allah, namanya alam rahim. Kuat. Coba laki-laki yang merasa kuat gembol alam kubur. Nggak kuat. Kuat perempuan itu, saking kuatnya pabrik susu 2 dibawa sendiri. Tuh, ganal-ganal itu. Pabrik susu loro lho disangga dhewe kuat. Lah wong lanang nggawa ndok loro cilik-cilik masih minta bantuan burung. Ndak mampu bawa sendiri. Dan ndak kuat. Udah, maka Ibu sebentar, ini garapannya ibu-ibu dulu. Sebagai perempuan kenapa sakti? Karena perempuan itu berasal dari kata dasar empu, dan empu itu kan pembuat senjata. Empu gandring, empu supo, empu tantular, empu sendok, itu kan sakti-sakti. Lah perempuan itu berasal dari kata dasar empu dengan awalan per dan akhiran an, perempuan. Makanya sakti. Gak ngandel ya wis. Iki mikire suwe. Ya Allah ya Karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, nanti kita sambung. Sekarang saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang 6 harapan asasi hidup manusia agar hidup benar-benar bermakna. Jadi ada 6 harapan asasi agar hidup manusia itu benar-benar bermakna, dan sesungguhnya kita sudah sering diingatkan tentang 6 harapan asasi ini ketika kita berinteraksi dengan sesama. Cuman kita sering nggak menyadari. Apa saja? 1, hidup itu harus selamat. 2, hidup itu harus sehat. 3, hidup itu harus nikmat. 4, hidup itu harus manfaat. 5, hidup itu harus terhormat. Dan yang ke-6, hidup itu harus sukses dunia akhirat. Ini 6 saja yang akan saya uraikan secara sederhana dan singkat-singkat saja karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Gak melu nyangoni, gak usah cerewet.
Ini bose Pak Kaji Tony lo meneng. Enggak nyangoni cerewet. Udah diem. Pokoknya 6 ini aja yang akan saya sampaikan. Pertama, hidup itu harus Allah ya Karim. Ya aku ngomong itu didengerin. Ini cantik-cantik oon. Ibu dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang wajah aku. Dengerin. Coba perhatikan. Pertama, hidup itu harus selamat. Yang kedua harus sehat. Yang ketiga harus nikmat. Yang keempat harus manfaat. Kelima harus terhormat. Keenam harus sukses dunia akhirat. 6 kata akhirannya at dan masing-masing ada keterkaitannya. Ini nggak gampang, makanya larang. Nggak pengen murah ya bojomu kon ceramah. Murah mahal itu tergantung kualitas. Coba perhatikan, pertama hidup itu harus selamat, kedua harus sehat, ketiga harus nikmat, yang keempat harus manfaat, kelima harus terhormat, dan yang keenam sukses dunia akhirat. Ini sebenarnya ketika kita berinteraksi sosial kita sudah diingetin, cuman kita kurang merhatiin. Pertama, hidup harus selamat. Siapa sih yang ingin celaka? Kada ada. Meneng otak gasak gitu meneng. Semua orang pengen selamat. Kapanpun, dimanapun, apapun aktivitas yang kita lakukan, kita pengen selamat. Betul? Di rumah pengen selamat, di perjalanan pengen selamat, di tempat kerja pengen selamat, lagi duduk pengen selamat, lagi berdiri pengen selamat, lagi tidur pengen selamat, lagi makan pengen selamat. Loh, makan kalau nggak selamat iso kuntal sak sendok-sendoke, kelek sak garpo-garpone. Makanya kalau mau makan doa biar makanannya barokah, biar selamat gitu loh. Ini aneh ini, kalau mau makan yang disuruh doa anaknya. Ayo sayang, mau makan doa dulu, mau makan doa dulu. Baca anaknya, emang di sekolahan diajari, di tempat ngaji diajarin Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma baik jana bima yajaktana wakina adabannan, amin. Mamai emplak-emplok ae. Ada yang kayak gitu, orangnya sekarang pakai jilbab warna putih pokoknya. Anaknya dipaksa-paksa suruh doa, mamanya nggak pernah doa, laklek kayak. Loh, maaf. Di toilet lagi BAB, kita pengen selamat. Ayo lagi BAB, berjuang, pertentangan, terus nggak selamat, berodoli sak usus-ususnya. Loh, setiap kita pengen selamat toh, maka kalau kita berjumpa dengan saudara yang seakidah, kita diperintah untuk mengucap dan menjawab salam, yang itu berarti mendoakan keselamatan. Ketemu dengan saudara yang seakidah, ketemu dengan saudara yang seiman, kita diperintah untuk assalamualaikum. Nah, yang Pian jawab waalaikumsalam, ganteng oon. Assalamualaikum. Ini artinya apa? Ulun mendoakan Pian agar selamat. Pian, itu aku me ulun mbek Pian tok. Mendoakan ulun agar selamat. Ini karena memang setiap kita pengen selamat, dan ucapan selamat ini menjadi tradisi dan budaya di masyarakat kita. Yang ini bagus banget. Ketemu di waktu pagi, selamat pagi, betul? Ketemu di waktu siang ya selamat. Ketemunya waktu sore selamat. Ketemunya waktu malam ya selamat. Ini menjadi budaya. Tahun baru aja ada ucapan selamat tahun baru. Ada yang nikah kasih ucapan selamat menempuh hidup baru.
ada yang khitan kasih ucapan selamat menikmati bentuk baru. Ada yang bepergian ya selamat jalan, ketemu ya selamat jumpa, pisahan ae lho selamat tinggal. Karena masing-masing kita semuanya pengen selamat. Sampai di truk-truk itu di bak belakangnya biasanya dikasih tulisan gede, utamakan selamat. Karena setiap kita pengen selamat. Sampai orang tua punya anak laki kasih nama Selamet. Ada itu. Halo? Ya, kalau Arab ya Salamun, Nur Salim. Kalau perempuan biasanya ya Salma, Salamah, Silmi. Ini kan ungkapan doa agar selamat. Masyarakat kita juga punya budaya selamatan. Karena tujuannya pengen selamat. Oke, semua orang pengen selamat, tapi ternyata tidak mudah untuk mendapatkan hidup selamat. Banyak anak-anak kita yang dalam bergaulnya tidak selamat. Maaf, yang laki-laki udah mulai kena virus judi online, ngeslot. Ada yang sukanya ke karaoke, ajep 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 ajep, ke night club itu loh, ajep 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 ajep, mulai suka bahkan ada yang udah kena narkoba. Hati-hati, narkoba ini bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan, tapi kejahatan yang terstruktur dan terorganisir secara internasional. Saya katakan kejahatan yang terorganisir secara internasional karena ada ketuanya, ada pimpinannya, ada anggotanya, ada dananya, ada sasaran tembaknya, ada targetnya, ada evaluasinya. Bayangkan, pengedar narkoba itu hukumannya sampai pada tingkat hukuman mati, betul? Sama ini polisi kok gak tegas blas, betul? Tapi peredaran narkoba itu kok gak ada habisnya. Padahal hukumannya mati loh kalau ketangkep. Kecuali backingnya kuat. Hukumannya mati, tapi peredarannya kok nggak berhenti-berhenti ya karena terstruktur dengan baik secara internasional, pengen merusak generasi bangsa. Awas, hati-hati, banyak anak-anak perempuan yang dalam bergaulnya juga tidak selamat, terkena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kalau orang Jawa bilang tengkek biri meteng dikek rabi kari. Ada pejabat yang tidak selamat. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Waduh, bahkan di pundaknya udah bintang 2, bintang 3, ndak selamat. Apa maneh pangkatmu sik rengget-rengget. Izin saya ngaji di mana-mana ya kayak gini. Wong jenderal tak gasak ya apa maneh trimo rengget-rengget ngono. Gak terima minggato. Pengen tak mutasi, tak cari NRP-mu besok geser ya. Lho wong saya mutasi Kapolres saja bisa, apa maneh trimo Kapolsek enteng. Wong kene jalure langsung pusat kok. Bolo kabeh. Makanya aja macem-macem karo ulun. Meneng. Loh, banyak kok pejabat yang nggak selamat. Baru menjabat 2 bulan tangkep KPK. Tuh makanya kita harus berikhtiar maksimal agar selamat. Perilaku kita harus perilaku yang menyelamatkan. Ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan. Hati-hati dengan lisan. Salamatul insan
fi hifdzil lisan. Hati-hati, karena mulut santan binasa, karena mulut badan binasa. Hati-hati dengan ucapan. Ucapan kita bisa menentukan keselamatan kita. Orang itu kalau ucapannya baik dapat perlakuan baik, tapi kalau ucapannya buruk dia juga dapat perlakuan buruk. Coba ibu kalau tidak percaya, besok pagi diri di tepi jalan, ucapkan yang baik-baik, pasti ibu akan dapat perlakuan baik. Begitu ada orang lewat, ibu nyapa, hai, pasti ibu akan dapat balasan hai juga. Ada orang lewat lagi, ibu ucapkan yang baik, pagi, pasti ibu dapat perlakuan pagi. Bahkan ada turis, orang asing lewat, ibu kasih ucapan morning, ibu juga akan dapat perlakuan morning too gitu. Ada orang lewat, ibu kasih ucapan assalamualaikum. Ada yang lewat lagi, kasih ucapan yang baik assalamualaikum. Ada yang lewat lagi, kasih ucapan yang baik assalamualaikum. Ada yang lewat lagi assalamualaikum. Pasti ibu akan dapat perlakuan waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Bapak besok diri di tepi jalan, ada orang lewat, bapak ucapkan picek. Ada yang lewat lagi, bapak ngucap double. Ndak sampai 5 menit ndelosor sampean. Ya antemi wong. Karena ucapanmu buruk maka dirimu dapat perlakuan buruk. Understand? Dan ucapan dari lesan ini merupakan cerminan hati. Karena lesan ini adalah jendelanya hati. Halo? Yang keluar dari lesan kita itu isi hati kita. Saya sering sampaikan ibarat yang keluar dari mulut teko itu ya apa yang menjadi isinya teko. Teko itu bahasa Inggrisnya the ceret. Yang keluar dari cucuknya ceret yaitu apa yang menjadi isinya ceret. Paham? Ceret. Paham ceret ya? Teko ilo teko. Ya ceret. Kayak bojomu iku nanti-nanti nggawa ceret. Ceret kalau dalam isinya kopi dituangin dari mulutnya yang keluar kopi yang kenceng dong. Ceret kalau dalam isinya jahe dituangin dari mulutnya ya keluar. Ceret kalau dalam isinya susu dituangin dari mulutnya yang keluar susu. Bapak kalau yang keluar susu pasti 2. Nah yang susu itu pasti 2. Kalau cuma 1 namanya su. Kalau susu pasti 2, kalau cuma 1 namanya, kalau 2, kalau 3, lah no. Makanya susu itu pasti 2. Jadi ingat, saya pernah ke kantin ya, kantin. Saya kalau lagi ngopi, nyantai itu di tengah perjalanan ngaji biasanya kan mampir ke kantin, ke warung gitu, nyantai. Nyamar bapak, pakai celana, pakai kaos, kacamata hitam, topi ambles, nyamar bro, nyamar. Kan wajahku wajah pasaran. Itu ditanya sama pelayannya, kebetulan pelayannya cewek. Mas, mau pesen apa? Saya bilang susu mbak. Dia nanya lagi, pakai es mas? Ya mesti mbak, susu pakai es. Kalau nggak pakai es ya aku yang ngono. Lah yang susu itu pasti pakai es, kalau nggak pakai es namanya kayak nasi bebek harus pakai B, nasi bebek. Kalau nggak pakai B jadi nasi gregeten aku. Ceret kalau dalam isinya dawet dituangin dari mulutnya yang keluar seperti itu. Apa yang keluar dari lesan kita itu adalah isi hati kita. Orang kalau hatinya baik, yang keluar dari mulutnya pasti baik. Coba maaf, ibu kalau lagi bersin, yang diucapkan apa ibu? Alhamdulillah. Itu karena dalam hatinya ibu baik. Tapi nggak semua seperti itu ibu. Ada bapak-bapak itu yang bersin, bukannya baca alhamdulillah, yang keluar malah nama-nama makanan. Soto, tahu, es teh. Itu berarti isi hatinya adalah departemen perbadokan. Ibu misalnya lagi jalan, enak-enak jalan, kaki kesandung, cetet. Yang dibaca apa ibu?
Astagfirullah, innalillah, ya Allah, karena hati ibu dalam itu baik. Tapi nggak semuanya seperti itu. Ada yang sebelah sini enak-enak jalan, kaki kesandung, itu bukan astagfirullah, innalillah, ya Allah, malah binatang kaki 4 yang keluar. Loh, siapa ngomong asu? Lah itu asu jare. Nah itu berarti dalamnya kayak gitu. Ini nggak bisa dibohongi. Dan itu refleks spontanitas, nggak bisa disetting. Itu gambaran hati manusia. Pertama, Pak Haji Tony izin, ini anggota minta tambahan waktu. Ibarat orang kerja namanya lembur Bapak, jadi harus ada lemburannya ya. Jadi pertama, hidup harus selamat. Hati-hati, selamat tidaknya kita banyak ditentukan oleh kitanya sendiri. Ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan, perilaku kita juga harus perilaku yang menyelamatkan. Ada anggota polisi yang karirnya lagi bagus-bagusnya tapi tiba-tiba kena PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kenapa? Ya karena perilakunya sendiri yang tidak menyelamatkan dia. Betul? Kemarin di sini juga ada orangnya udah minggat. Ya, saya ngikuti Polres manapun itu saya ikuti, semua anak buah. Gue gak percaya tak antem tumpeng, tak antem mingkong kok. Serius ini, serius. Saya bisa ngerekom. Guyumu lo gak enak di rumah. Kedua, hidup harus sehat. Ini dalam berinteraksi kita udah diingetin. Coba kalau ketemu sama temen, ketemu sama saudara, setelah mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang ditanya pertama pasti kabar tentang kesehatan. Betul? Itu mesti pertama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya, sehat? Mesti gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kepriwe kabar Rika? Sehat? Mesti gitu. Pripun kabare, sehat? Mesti gitu. Saya belum pernah dengar ada orang ketemu sama teman, ketemu saudara, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Gering? Nggak ada. Yang ditanya mesti kabar tentang sehat. Demikian pula yang ditanya jawabannya alhamdulillah sehat, walaupun dia lagi sakit. Itu kalau ditanya gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat, padahal raine tempelan koyok 4 likur. Ngomongnya yo sehat, saking pengennya sehat gitu loh. Masa ada orang ditanya gimana Mbak kabarnya, sehat? Sehat apaan? Habis mencret 8 kali. Ya meskipun habis mencret 8 kali nggak dibilang, nggak diceritain mencretnya, yang dibilang sehatnya. Betul? Ini kenapa? Ini juga doa bahwa setiap kita pengen sehat. Meskipun orang udah tua, gimana kek, nek, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah nak, sehat. Tapi ya sehatnya orang tua loh. Beda kan sehatnya orang tua sama yang masih muda. Kalau masih muda sehatnya betul-betul prima, luar dalam sehat. Tapi kalau udah tua, untuk mempertahankan kesehatan perlu senjata. Coba kalau udah tua, mbah-mbah, kakek nenek itu, maaf, kalau lagi bepergian, dalam tas isinya apa? Minyak angin, minyak kayu putih, fresh care. Lah ngono-ngono iku. Wong kadang-kadang pergi ya bepergian, udah tengah jalan itu loh, balik pak, senjatane kari. Untuk mempertahankan kesehatan udah perlu senjata. Saya beberapa waktu lalu lagi ngaji bareng sama pejabat-pejabat tinggi, belum naik ke mimbar, masih duduk. Kanan kiri saya itu pejabat-pejabat tinggi. Kebetulan saya waktu itu lagi flu, bersin terus. Ditanya mas sebelahnya, Pak Ustadz flu ya?
Iya kayaknya. Lu kanan kiri itu langsung ngeluarin minyak angin. Aku mikir pejabat tinggi ini yang nggawa senjata ternyata. Tuh, apalagi ibu-ibu, maaf, kadang-kadang belum bisa tidur kalau malam, nggak bisa tidur sebelum pegang 2 senjata. Tangan kanan botol diisi air hangat untuk tolak angin, tangan kiri minyak kayu putih untuk tolak suami. Ibu-ibu kadang suka jahat kalau lagi capek males melayani suami. Suami datang dengan semangat 45 menggelora, ibu lagi males blonyoan minyak kayu putih sekujur tubuh. Nah, suami langsung balik kanan, kena pembunuh selera tingkat tinggi. Balik kanan gerak sambil nyanyi putuslah harapanku. Akhirnya suami masuk kelompok tilawah. Bukan tilawatil Quran, artinya tilawah, tidur di lantai bawah. Ibu-ibu itu jahat. Yang ngomong baik-baik, jangan gitu caranya. Minyak kayu putih belum manjur, tambah pagoda. Pagoda masih belum ampuh, parutnya berambang. Suami kalau cerdas ya nggak mau kalah, adu kekuatan senjata. Ambil parfum disemprot. Maka kita harus sehat, karena sekuat apapun iman kalau nggak sehat ibadah nggak bisa sempurna. Imannya kuat tapi nggak sehat, sholat nggak kuat berdiri. Iman kuat tapi nggak sehat, puasa nggak kuat, nggak mampu menjalankan ibadah haji. Ibadah nggak bisa sempurna. Maka yang kita konsumsi harus menyehatkan. Perilaku kita harus perilaku yang menyehatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan semua ibadah yang disyariatkan dalam Islam itu menyehatkan kalau kita kerjakan dengan baik dan benar. Nih, jadi sehat harus kita ikhtiari. Halo? Orang sakit itu karena beberapa hal. 1, pola makan. 2, pola pikir. 3, pola hidup. 4, kakean pola. Nah, yang paling banyak itu yang nomor 4 itu. Kakean pola itu yang bikin orang sakit. Maka sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Ibu-ibu kalau saya bilang understand, ibu jawab yang kenceng yes gitu. Saya ulang, understand? Kenapa kalau saya ngomong understand ibu-ibu harus yes? Sebab understand itu bahasa Inggris, berasal dari 2 kata under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes gitu. Ibu understand? Nah gitu. Kok ketawa? Tanya guru bahasa Inggris. Under itu artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes, nggak boleh no. Masya Allah. Sehat itu mencakup 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Nggak berani yes. Yang sering dilupakan orang itu tentang spiritual. Kalau fisik, psikis, sosial, kultural diperhatiin, tapi spiritual yang bahkan ini adalah faktor utama pendukung kesehatan sering dilupakan. Orang itu sakit apapun, kalau hatinya nggak diobati dulu, kalau hatinya nggak disembuhkan dulu, nggak bakal bisa sembuh penyakitnya. Saya ulang, pengumuman, penyakit apapun yang diderita manusia, selama hatinya nggak disembuhkan dulu, nggak bakal bisa sembuh itu penyakit. Makanya penting spiritual. Betul. Betul.
Nah, tak kasih tahu lagi, ini saya dibilangi sama dokter. Dokternya ahli, spesialis. Saya percaya kalau soal kesehatan yang ngomong dokter, saya percaya. Kayak soal hukum agama yang ngomong ulama, saya percaya. Nah, soal hukum agama saya ngomong dirimu, gak percaya belas aku. Kalau soal Kamtibmas yang bicara polisi, saya percaya. Kayak gitu loh. Ini saya dibilangin nama ahli kesehatan. Penyakit itu karena 3 faktor. 1, gen, genetik, keturunan. 2, karena alergi. Ada alergi luar, ada alergi dalam. Ini faktor makanan. Yang ketiga karena pikiran dan hati. Kemudian diteliti, penyakit sebab keturunan itu cuma 10%. Jadi penyakit karena genetik itu hanya 10%, jangan takut berlebihan. Terbukti misalnya orang tuanya ada diindikasi punya penyakit genetik, itu punya anak 5, paling yang kena penyakit cuma 1, yang 4 enggak. Punya anak 10, paling yang kena penyakit itu ada 2, yang 8 enggak, gitu loh. Makanya jangan takut berlebihan. Kadang takut berlebihan, Mbak katanya mau ngambil menantu itu anak, Mbak. Iya, harinya udah jadi. Kalau bisa dibatalin, apa nggak ngerti itu bapaknya kencing manis. Pasti anaknya kencing kecut. Nggak bener itu. Kadang masyarakat kita itu jahat. Kalau ada orang yang disinyalir, diindikasi punya penyakit apa keturunan, terus dikucilkan. Bayangkan, misalnya yang kena penyakit itu kita atau keluarga kita, terus dikucilkan masyarakat. Kayak apa perasaan kita? Gitu loh mikirnya. Penyakit karena makanan, alergi luar, alergi dalam itu 15%. Maka juga jangan takut berlebihan. Misalnya sakit ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting halalan thayyiban. Islam nggak ada larangan, Rasulullah juga nggak pernah melarang. Silahkan. Misalnya asam aurat. Katanya ndak boleh makan udang lah, nggak boleh makan kepiting lah, ndak apa-apa. Yang penting halalan thayyiban dan jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Yang bikin sakit itu berlebihan. Jangankan orang sakit, orang sehat aja kalau berlebihan bahaya. 2, setelah makan ndak usah cek, ndak usah periksa. Ngene periksa ya konangan gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, yang penting jangan berlebihan, jangan akeh. Nah, penyakit sebab pikiran itu 75%. Jadi banyak orang sakit-sakitan itu bukan karena genetik, bukan karena faktor makanan alergi, tapi karena terlalu banyak pikiran. Halo? Akeh wong gering, gak mergo turunan, gak mergo panganan, tapi mergo pikiran. Orang itu kalau kebanyakan pikiran, hatinya susah. Kalau hatinya susah, sarafnya kaku. Kalau saraf udah kaku, penyakit gampang masuk, terus sakit, terus diem, terus mati. Berasal dari terlalu banyak pikiran. Makanya saya itu gak pernah ngelihat ada orang gila kok batuk, bersin, itu saya gak pernah ngelihat. Sehat-sehat. Padahal kehujanan, kepanasan, dirubung laler. Orang-orang gila sing keleleran di jalan-jalan itu loh, sehat-sehat, batuk enggak, pilek enggak. Kemarin waktu Covid merajalela, orang gila itu 0%. Enggak ada yang kena Covid, sehat-sehat. Kenapa? Ya karena enggak banyak pikiran. Makanya kalau Anda pengen sehat, silahkan. Lah ini terus diteliti lagi. Laki-laki sama perempuan itu umumnya lebih dulu mati laki-laki. Loh iya, ini bapak-bapak, mas-mas siap-siap rodok gampang mati. Kenapa? Karena laki-laki itu nggak suka ngomong, suka mikir. Beda dengan perempuan, nggak suka mikir tapi suka wong wedok ki ngomong ora patek mikir. Makanya sering habis bicara terus loh, ngopo aku ngomong ini? Kenapa aku tadi ngomong kayak gitu? Kenapa aku tadi ngomong kayak gitu? Itu biasa. Mergo wong wedok kuwi seneng ngomong, gak seneng mikir. Nek wong lanang seneng mikir, gak patek seneng ngomong. Lah laki-laki suka lupa kalau kebanyakan mikir itu bikin sakit. Kebanyakan ngomong biasa, ndak apa-apa. Misalnya ya,
banyak omong kok bikin sakit. Itu guru-guru TK udah sakit semua. Penceramah-penceramah gering-gering kabeh. Nggak apa-apa. Nah gitu loh, wong lanang lah mikir lewat jalan sama istri, ngelihat ada rumah bagus, terus istrinya ngomong, "Mas, ya, papa, rumah itu bagus ya papa ya." Wong lanang mikir, "Tayang." Tapi bisa jawab, "Iya bagus." Istri nanya lagi, "Rumah bagus itu jatuh dari langit ya pak ya?" "Ya enggak, bangun." "Yang bangun siapa pak?" "Tukang." "Papa kok nggak datengin tukang?" "Nggak ada tukang nganggur." Jawabnya ya tas-tas tapi pikirannya ngenes, mikir itu. Perempuan istri gitu diajak main ke rumah saudara, lihat aja meja kursi bagus, nggak mungkin diem. "Pak, kursi ini bagus ya pak ya?" "Ya bagus." "Ini dapatnya dari mana pak?" "Beli." "Belinya di mana pak?" "Toko mebel." "Papa tahu tempatnya?" "Tahu." Gitu aja kok nggak tahu. "Kok nggak beli pak?" "Nggak suka modelnya." Jawabnya bisa tapi ngenes lah, mikir sarapnya kaku, akhirnya menang terus mati. Makanya suami lebih cepat mati daripada istri. Terbukti jumlah duda dengan janda lebih banyak, sing lanang mati sik ngenes pikiran karena sarapnya kaku, kebanyakan mikir. Maka saya kalau ngaji kayak gini ceramah tak bikin happy, tak bikin humor, biar kita sarapnya kendor, biar nggak kaku sarap. Wajib petentengannya kaku, gampang mati. Pernah suntik ke dokter seluruh Indonesia sama, kalau mau nyuntik orang itu pasti sarapnya dibikin kendor dulu. Makanya biasanya diajak ngobrol, "Rumahnya mana bu?" Misalnya kayak gitu kan. "Tanah Bumbu pak dokter." Sambil diisik-isik bokongnya ini pakai kapas itu, nyes-nyes itu loh, tuh nyiut nih bokong. "Oh ini masih kaku ini." Diajak ngobrol lagi, "Anaknya berapa ibu?" "6 pak dokter." "Loh kok banyak?" "Iya." Cus. Jadi dokter mau ngecus itu nunggu pasiennya. Orang kalau ketawa itu sarapnya kendor, kalau sarap kendor pantatnya empuk. Ini dicubles enak, cus, obat masuk rata ke sekujur tubuh, sembuh. Lah orang kalau cemberut betutut itu sarapnya kaku, kalau sarap kaku ini pantate atos, cublesannya alot, kadang jarumnya sampai bengkong. Akhirnya dokter pakai tangan dua, keretek cetok. Obat ndak masuk ya cuma bokongnya tok yang mentol, ndak sembuh. Lah manusia itu sarapnya kaku apa kendor itu tandanya di pantat. Bokong itu ilmu kedokteran. Makanya titenono wong wedok lemu kapan guyu bokongnya mesti mau obat mabit. Dibonceng motor iso lah kocek kabeh. Ya karena itu sarapnya kendor, atine seneng gitu loh. Sehat iya ya. Penyakit apa? Lemburannya ada enggak ini Pak Tono? Lah penyakit itu ada dua. Ada penyakit dohir, ada penyakit batin. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Oke, penyakit jasmani itu ya penyakit yang terdeteksi secara medis. Semua penyakit yang bisa dideteksi secara medis itu penyakit dohir, penyakit jasmani. Panunen, kadasen, kurapen, korengen, candengen, kutilen, bubulen, korengen, gondongen, cureken, pokoknya en itu. Wes semua penyakit yang bisa dideteksi secara medis itu penyakit jasmani, penyakit dohir. Halo? Katanya minta dilanjut, kok nggak diperhatiin. Kalau penyakit rohani, penyakit batin itu penyakit akhlak, takabur, sombong, ujub, sum'ah, riya, bakhil, dan sebagainya. Tolong perhatikan, yang bikin orang masuk neraka itu bukan penyakit jasmani tapi penyakit rohani. Nggak ada ceritanya orang dihukum di neraka gara-gara penyakit liver. Nggak ada. Kenapa ibu kok dihukum di neraka? Gara-gara saya gudiken. Nggak ada.
Orang dimasukkan ke neraka itu karena penyakit rohani, gitu loh. Mbok paham mbok enggak ngene iki aku susah. Polisi ganteng-ganteng oon. Diajak ngomong kok gak nyaut. Paham apa enggak yang saya omongin? Lah kalau nggak paham ya percuma ya, dari tadi saya ngoceh kayak gini. Paham kan? Ya udah, jadi kalau penyakit jasmani, penyakit dohir, pengobatannya gampang. Kenapa? Yang sakit ngerasa, yang sakit ngerasakan sakit. Kalau dia nggak tahan, mau berobat, gampang sembuhnya. Tapi penyakit rohani, ini yang sakit itu nggak ngerasa kalau dia sakit. Yang kemeng itu tetangganya. Gitu loh. Yang kena imbas dampak sakitnya itu tetangganya. Kalau penyakit dohir, penyakit jasmani, ya yang ngerasa sakit ya yang penyakitan itu. Misalnya ada orang bisulen gede sak terong. Wah ini yang bisulennya aduh temennya ya senyum-senyum. Kok tambah panjang mas? Nanti kalau manen kabarin mas ya. Beda dengan penyakit rohani, penyakit batin. Ini yang sakit dia nggak ngerasa kalau lagi sakit. Tetangganya yang kemeng. Contoh, misalnya di satu kampung ada pencuri, ada maling. Itu yang sakit kan pencurinya, yang sakit kan malingnya. Tapi yang bingung, yang susah, yang sumpek siapa? Tangga-tanggane, gitu loh. Loh, maling itu misalnya dia punya barang dicuri orang, pasti dia nggak suka. Loh kok dia tega nyuri barangnya orang, berarti nggak waras itu, sakit itu, paham? Sakit itu. Ibu maaf, ibu misalnya diomongin sama temen, ada orang lain ngomongin tentang ibu suka apa enggak? Enggak suka, sorry. Ibu pernah ngomongin orang? Oh gak waras berarti. Emane ayu-ayu gendeng. Ayu-ayu edan. Loh, ibu kalau diomongin orang ibu nggak suka, kenapa masih ngomongin orang? Berarti kan nggak waras. Masya Allah. Berikutnya Allah ya Karim. Loh, gini loh, orang itu kalau sudah sehat rohaninya pasti jadi orang baik, pasti. Kalau rohaninya sudah sehat, pasti jadi orang baik. Lah orang itu kalau baik, walaupun dijelek-jelekin kayak apa, tetap baik. Kata anak-anak itu gosip, makin digosok makin. Oh, no. Orang baik itu meskipun disikapi jelek kayak apa, tetap aja diterima dengan baik. Itu tandanya orang baik. Kayak laut, laut itu meskipun dia dikasih bangkai macam-macam, bangkai-bangkai ini, laut nggak berubah. Ya enggak, laut nggak berubah. Walaupun dikasih bangkai sapi, bangkai-bangkai doi, dikasih bangkai macam-macam, laut nggak berubah. Loh, beda dengan sapi tank. Sapi tank itu meskipun digebyur parfum berapa botol tetap bau. Loh, orang itu kalau udah baik, disikapi jelek kayak apa, dia tetap menerima dengan baik karena dasar hatinya baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh ya, ada ibu itu pasti sayang sama anak. Pagi-pagi lagi sarapan sambil mangku anaknya yang masih bayi, baru dapat 3 sendok, anaknya yang masih bayi tret prokotok. Apakah anaknya dibanting? Loh enggak, malah seneng kok. Pintere anaknya, tahu mama lagi makan dikasih vitamin gitu. Padahal dikasih gitu dianggap vitamin, ngono loh. Ya Allah, ada kakek sore-sore punya cucu masih kecil, digendong di pundak sini loh, diajak mau ke warung. Baru dapat 3 langkah, putunya kencing, ndak mungkin putunya dibanting, putu kurang ajar banting ndak mungkin. Malah seneng kok tahu ya kalau kakeknya belum mandi, dimandiin, dikencingi loh, dibilang dimandiin, karena hatinya baik, paham? Paham? Tapi orang kalau hatinya udah rusak, kalau hatinya udah sakit, rohaninya sakit, masya Allah, masya Allah. Ada orang senyum aja katanya menghina.
Sisipan nama orang yang ngelirik bisa marah-marah, ngapain kamu ngelirik-ngelirik, nantang kamu ya. Padahal yang ngelirik itu asli wong kero. Nah orang kero itu ngelirik nggak ngelirik ya sama gini. Tapi karena dasar hatinya udah sakit, maka dia jadinya kayak gitu. Yang kedua sehat, waduh nggak cukup ini. Lah 6 nih. Yang ketiga, astagfirullahaladzim. Lah anggota Polri itu ya harus sehat luar dalam. Itu loh maksudku. Ya sehat jasmani dengan olah fisik itu udah bidangnya pian. Tapi bin rohtal, pembinaan rohani dan mental itu juga penting. Harus potongan kayak gini. Izin Pak Kabak. Ini kalau nggak dibina rohani dan mentalnya bahaya. Model kayak gini loh, tukang malak nih modelnya ini. Loh aku ngerti, aku wajah-wajah tukang malak ya aku ngerti. Oleh aku sing dipalak kita sikat dhewe aku. Pangkatmu apa? Loh, harus ada pembinaan. Kalau enggak bahaya loh nanti. Kon sampean wis dadi perwira rohani ini nggak sehat, bahaya. Lu sampai ada kasus nggak dengar itu sama-sama anggota, suami sama istri sama-sama anggota. Lu istrinya bakar suaminya sendiri itu, anggota itu dua-duanya. Itu kan polisi gak waras ya. Ojo guyang-guyu. Polisi tembak polisi, lapor ke polisi, itu kan gak waras semua itu namanya. Gak masuk akal juga tak omong nih. Saya ngomong ini los aku wis gak beban, gak diundang lagi ke sini nggak apa-apa. Nyari Polres lain. Polres lain masih banyak. Emang Mapolres cuma tanah bumbu apa? Oh, nah aku ngomong di mana ya kayak gini. Apalagi kalau Jawa Timur, Jawa Tengah itu wis hampir 100% semua Mapolres pernah ngundang saya. Ya tak ajak kayak gini, tak gandeni kayak gini. Gelem ngene gak gelem ya aja diundang. Salah ae sing ngundang. Jadi kalau yang saya sampaikan salah, sikap saya salah, tersangkanya Haji Tony. Oh iya. Oh no, di persidangan aku yang ngomong, jangan salahkan saya. Itu makhluknya. Oh no. Wong yang bawa ke sini, yang saya ke sini dia yang bawa kok. Salahnya udah tahu kayak gini dibawa. Ya berarti kan BAP-nya dia nanti yang salah. Oh no. Udah sekarang nomor 3. Loh ini harapannya anggota itu sehat semua gitu loh. Ya sehat jasmani, sehat rohani. Dah. Yang ketiga sekarang hidup itu harus nikmat. Setiap kita pengen nikmat dan sebenarnya ketika berinteraksi kita udah apa ya dikasih pelajaran. Makanya acara kayak gini pasti ada konsumsinya, ada makanannya, ada snacknya. Ini untuk menguji kenikmatan. Saya ngaji itu ya saya baca dari yang sekarang terjadi aja. Ini semuanya apa ngedep kotaan. Itu alat penguji kenikmatan. Gimana Bapak Ibu, masih bisa merasakan nikmat? Masih bisa merasakan nikmat? Alhamdulillah, karena banyak yang udah tidak bisa merasakan nikmat. Ada loh ya, ada dikasih makanan macam-macam udah takut. Daging takut, udang takut, gula takut, gajah takut, gorengan takut, kenikir takut, bayem takut, emping takut, padahal orangnya gagah. Apalagi kalau maaf udah kena penyakit komplikasi, dengan semua menu makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi. Dikasih sate dihindari, yang dicari cuma ikan teri, keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, ginjal terserang cuci darah seminggu 2 kali, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri, mendekati istri malah dihindari,
Meskipun minum obat kuat tetap aja nggak bisa berdiri karena udah disfungsi ereksi. Rencananya naik 3 kali cuman kuat sekali, itu pun memaksakan diri. Lah kalau udah kayak gitu diajak makan prasmanan, kira-kira apa namanya, koleksi apa seleksi? Mau seleksi. Dah ditawari, ini kak nasinya dikit aja. Sop kak ya, sop ya, sop kuahnya aja. Ini sate mumpung anget, tusuknya aja. Nah udah kayak gitu, Allah ya Karim. Maka ya Allah, agar kita merasakan nikmat, resepnya ada 2. 1 ditunda, 2 dibatasi. Kalau pengen nikmat, 1 ditunda, 2 dibatasi. Kejenuhan itu akan timbul kalau kita terlalu sering dan berlebih-lebihan. Apa saja kalau terlalu sering dan berlebih-lebihan pasti jenuh, pasti bosen. Bapak Ibu tiap hari makan dengan menu yang enak-enak, menu spesial, pasti jenuh, pasti bosen. Betul? Maka kalau kayak gitu terus menerus pasti nggak nikmat. Kalau pengen nikmat caranya 1 ditunda. Makan minum ditunda, jangan tiap hari. Terutama Senin sama Kamis makan minum ditunda. Caranya gimana? Puasa, namanya puasa Senin Kamis. Kalau nggak kuat boleh dibagi, bapaknya yang Senin, ibunya yang Kamis. Jadi tiap hari Senin bapaknya nyenen, tiap hari Kamis ibunya ngemis. Itu ditunda. Nah nanti kalau buka puasanya dibatasi, jangan over. Lauknya jangan banyak-banyak, jangan berlebihan, pasti nanti nikmat. Kumpul bojo kalau terlalu sering dan berlebih-lebihan bosen, apa mana balungan tua. Boyok secara karo-karoan. Makanya saya sering pergi kayak gini itu kan untuk menunda dan membatasi. Nah itu loh. Halo? Nikmat itu enggak harus enak Ibu, jangan salah. Nikmat sama enak itu beda. Enak itu objektif, nikmat itu subjektif. Nikmat itu enggak harus enak. Enak enggak mesti nikmat. Kadang-kadang nikmat itu sakit. Sakit tapi terasa nikmat. Makanya ada sengsara membawa. Oke, saya tanya, dicubit itu sakit apa sakit? Sakit apa sakit? Secara objektif sakit, tapi secara subjektif tergantung siapa dulu yang nyubit. Gitu loh. Kalau yang nyubit orang yang dicintai, sakit apa enggak? Sakit, tapi terasa nikmat. Misalnya kamu dicubit sama aku. Mbok nganti siwel iki lho gak diobati, malah dibeset diambakne nggo kenang-kenangan. Ini lho Mbak dicubit sama Abah Anzam. Nenek sing nyubit kuwi yo mbelenek ngono lho. Ini contoh sederhana. Mbah paham mbah ndak ngene. Dicubit itu sakit tapi bisa terasa nikmat kalau yang nyubit orang yang dicintai. Paham? Ibu hamil itu payah apa enggak Ibu? Sakit apa enggak Ibu? Sakit, nggak usah jawab. Enggak pernah ngalami, udah tahu hamil berat masih ditambah bahannya. Hamil itu payah, capek, sakit, tapi bisa terasa nikmat kalau yang dikandung adalah anak dari suami yang dicintai. Tengah malam ini loh, bayinya nendang-nendang perut, tayel. Suami tidur dibangunin, pah, bangun bentar Pak. Ini loh proyeknya Papa Pola ya. Tapi kalau yang dikandung itu anak hasil arisan, gitu loh. Embuh.
Kayak bapak-bapak, mas-mas duduk di sini mulai pada asar tadi sampai sekarang. Saya yakin capek, saya yakin payah, sampai ada yang silo, miring nengen, miring iwo, metungkruk, yakin saya capek, yakin payah, yakin capek, yakin payah, yakin capek, iku salian ping piro ae. Iku lho. Roselan nih lho salian ping piro. Inspektur 1 Roselan. Alian ping piro wis anu. Sing metungkruk ngene. Sing silo miring nengen, miring iwo. Yakin capek. Payah. Loh, tapi nikmat. Kenapa? Ketemu sama idola. Itu menengok ya, pangkatmu lagi ngene. Ya Allah, saya kalau sama anggota itu suka canda, suka guyon kayak gini. Makanya Kapolres itu kalau sama saya akrab semua. Makanya kamu masih kayak gitu jangan macem-macem sama saya. Jangan macem-macem. Lihat, beliau aja senyum terus sama saya. Dari tadi lo senyumnya nggak berhenti. Itu AKBP loh. Sama, saya juga AKBP. Loh, kalau beliau Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP. Aku Kiai Barisannya Polisi. Lah, oh no, itu. Gak usah ketawa. Ini bikin singkatan-singkatan kayak gini tuh nggak gampang. Makanya yo mahal. Lu pengen murah yo Pak Tony kon ceramah dhewe. Ayo maju gantiin dan. Ayo maju gantiin. Kok Masya Allah. Loh, nikmat itu kadang-kadang ada pada rasa sakit tapi nikmat. Ada seorang laki-laki, dia sakit lumayan parah sampai opnam di rumah sakit berhari-hari, tapi dia merasa nikmat. Begitu udah sembuh diajak pulang sama keluarganya, dia nggak mau. Diajak pulang nggak mau, padahal udah sembuh. Kenapa? Dia lebih merasa nikmat di rumah sakit karena dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Mau dibilangin kok, kadang sakit tapi terasa nikmat. Dikasih sakit jadi deket sama Allah, banyak berdoa, banyak berzikir. Tadinya kalau sehat, omongannya itu kotor jelek, kadang-kadang. Begitu sakit langsung, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, 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 subhanallah. Dia merasa nikmat, banyak berzikir, padahal ketika sehat omongannya itu loh. Jadi kadang-kadang sakit itu nikmat. Maaf, makan di restoran mewah lebih enak daripada makan di tengah sawah, tapi boleh jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Betul? Betul loh, potong kamu gak tahu no restoran mewah. Duit sendi bukan restoran mewah. Lo makan di restoran mewah segala menu ada, kadang-kadang nggak nikmat, baru oleh rong sendok keselak karena dia dengar ada orang batuk dari belakang. Suaranya persis wong sing diutangi. Ya keselak kok. Ngono lho. Wes. Yang keempat, aduh jam 6 misalnya. Manfaat sekecil apapun, asal manfaat, ayo kita lakukan sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau kiai itu ibadahnya ya wiridan, pikiran, doa. Guru ya intisyarul ilmi. Tentara ya pertahanan. Polisi ya kamtipmas, pengamanan. Ayo ngono, guru pengajaran, penceramah, pengajian. Sesuai dengan profesi masing-masing. Kiai doa wiridan muter tasbih wer sulastri wer doa ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim no ya Razaq ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim. Itu kiai.
Ya Allah, ya Hadi, ya Alimu, ya Khabir, ya Mubin. Lama-lama ya dana, 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 dana. Kiai bangun masjid kehabisan semen. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Dana nggak keluar-keluar, dana nggak turun-turun. Ya nasib, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Kalau orang kaya ibadahnya apa? Nyumbang banyak duit. Bukan doa, salah pasang itu. Orang kaya kok doa, itu nggak mandi, malah ngerusak hadis. Yang ngerusak hadis. Ulun pernah di pesantren didateng orang kaya. Saya tahu kalau dia kaya dari mobilnya. Oh, harganya udah di atas 5M, mesti orang kaya. Dan itu bukan rentalan. Orang kaya bener, tak ajak keliling, pas kebetulan lagi bangun pesantren, gedung tahfidzul Quran. Ya tahu lagi bangun, Pak Kiai lagi bangun. Ya insya Allah ini untuk asrama tahfidzul Quran. Ya saya doakan mudah-mudahan cepat jadi bangunannya. Langsung tak omongi, aku gak butuh dongamu. Dipikir dia tak ajak keliling jalan-jalan, tak minta doa apa? Orang kaya doa itu ngerusak hadis. Loh, hadisnya itu qiwamud dunya bi arba'ati asya. Satu, bi ilmil ulama, ulama berjuang dengan ilmunya. Dua, bi adlil umara, pemimpin pejabat berjuang dengan keadilannya, kebijakan. Tiga, bi sakhawatil aghniya, orang kaya dengan kedermawanannya, berjuangnya, ibadahnya orang kaya. Nyumbang gak ndonga ngerusak hadis. Yang doa sing melarat-melarat ngono kuwi itu bagian donga. Orang kaya kok ndonga, tak bilangin, ndak, aku gak perlu dongamu. Ngerusak hadis kamu. Kalau orang kaya itu ibadahnya nyumbang. Itu loh, dengerin Pak Tony. Pak Tony ndonga gak mandi blas. Mandi sing melarat-melarat ngono. Lah makanya Pak Tony suka bantu yang miskin-miskin, itu nanti yang miskin dibantu kan otomatis doa. Lah itu kecipratan dongane wong melarat. Ngono carane. Makanya kiai-kiai itu politike, kiai yang kaya itu suka nampung santri-santri miskin terus digratiskan. Karena kiai itu sadar dia kaya, doanya nggak mujarab, doanya nggak mustajabah. Makanya nampung santri-santri yang miskin, itu yang dongane mandi-mandi, nah kiai kesetrum dongane santri yang melarat-melarat. Politik itu aslinya. Loh, dibilangi, lah kalau kamu banyak hutang, ibadahnya apa? Kerja keras, nyari duit. Jangan salah, hutang banyak pengen lunas ke masjid. Sewaktu-waktu di masjid terus, lunas enggak hutangnya? Lunas apa enggak? Lunas nek nyolongi kota amal. Oh no. Ya jangan salah, gitu loh. Jadi ibadah sesuai profesi, izin kayak Kapolsek, ibadahnya ya Kamtibmas, wilayah hukum, wilayah hukumnya kondusif, aman, terkendali, itu ibadah yang paling berpahala. Misalnya Pak Tony tiap hari menginstruksikan kepada anggota wajib puasa tiap hari. Ini malah anggota Polsek mana Pak Tony? Hah? Simpang 4 lemes semua. Lo poso kabeh, ada orang lapor dan motor saya hilang, udah urusin sendiri, seluruh anggota lemes. Ya nggak keterima puasanya. Lah Kapolsek seanggotanya lemes kabeh. Ini malah puasane Kapolsek seanggota ndak diterima sama Allah. Ngono, mulane Kapolsek ndak puasa ndak apa-apa. Mau kesenengan wis males poso diomongin ngene. Yang penting wilayah hukumnya kondusif. Itu ibadahnya jangan salah. Kapolres turun tahajud tiap malam, wiridan tahajud. Lah akhirnya Mapolres Tanah Bumbu kene iki ya kacau semrawut tuh. Nggak ada apel, nggak ada apa. Lah mana Kapolresnya? Karipan. Ya nggak dapat pahala. Ngono lho. Mbok paham mbok ora pokoknya ngene. Yang kelima, hidup harus terhormat. Makanya kita diajari coba di acara event semacam ini tadi mulai MC sambutan semuanya kan yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Ibu Ketua Cabang Bayangkari, yang saya hormati para pejabat utama Mapolres, yang saya hormati para Kapolsek jajaran, yang saya hormati karena semua orang pengen dihormati, semua orang pengen terhormat sejelek-jeleknya orang. Ketawa itu orangnya. Tetap pengen dihormati, kalau nggak dihormati marah. Maka izin saya kalau ngaji di lapas, ngasih pembinaan ke
lembaga pemasyarakatan, itu yang saya hadapikan para penjahat, yang saya hadapikan mereka narapidana. Betapapun saya harus menghormati mereka. Saya kalau ngomong hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena mereka juga pengen terhormat kok, walaupun jalannya masih salah. Coba kalau saya jujur, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat dan yang keparat, gak bisa mulai aku. Bisa dilempar sandal, diantem watu, diantem kursi. Saya tetap yang saya hormati, mereka juga pengen dihormati kok. Halo? Bahkan ketika saya ngasih pembinaan di lokalisasi, itu yang saya hadapi PSK, perempuan suka konoan. Itu pelacur, disumpeli alat mancur itu. Biasa disebut WTS, wadah titip senjata. Walaupun yang saya hadapi perempuan-perempuan nakal, saya ngomongnya ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian yang saya hormati. Coba kalau saya ngomong ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, para lonte-lonte, juga para begenggek-begenggek yang sudah nyenyek, sudah lecek, dicamah aku diumpah-umpah. Ya kalau cuma dicamah diumpah-umpah, kalau ditawari, ayo. Ayo Pak Ustadz, untuk Pak Ustadz diskon 50% ya. Kayak kacau. Siapa ngomong mangkat no? Oh ketoro langganan yo. Apa Sunardi? Oh Sumardi. Asli ketularan Roselan. Kok iso mangkat lho. Ya, semua orang pengen terhormat gitu loh. Maka ucapan kita, sikap kita, perilaku kita harus mengantarkan kita terhormat bukan hanya di dunia, tapi terhormat pula di akhirat. Sehingga yang keenam, hidup harus sukses dunia akhirat. Ini terungkap dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau hanya sukses di dunia rugi, karena di dunia itu nggak lama, temporer. Sukses yang sesungguhnya adalah kesuksesan di akhirat. Insya Allah meneladani Rasulullah untuk menggapai sukses di akhirat akan saya sampaikan pada serial berikutnya. Bulung burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terakhir, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap kurang panjang, silahkan diundang lagi. Segala salah dan khilaf saya Aba Anza, dengan segala kebodohan, kekurangan dan keterbatasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa sederhana langsung ya. Sapa maneh sing ndonga lek aku. Roslan kon ndonga ya gak pantes. Ya aku ae Pak Roslan. Malah salah kabeh engko ndongane. Ngono lho, engko donga arwah sing diwaca malahan. Itu lho Pak Roslan, izin Pak Roslan, Pak Sumardi. Paling akrab saya karo Pak Ruslan. Menengo liyane menengo. Oh. Kok tahu? Ngono kene ana tulisane nama kok enggak tahu lho. Dah wes pokoknya ini yang saya sampaikan. Ini perdana saya di Polres Tanah Bumbu. Salam ke Pak Kapolres. Mudah-mudahan sukses dalam karir. Mudah-mudahan di bawah komando beliau wilayah hukum Tanah Bumbu makin aman, kondusif, dan pemilu pilkada yang akan berlangsung bisa berjalan dengan aman, lancar, sukses, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik dan membawa manfaat serta barokah untuk masyarakat dan umumnya bangsa Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.